Kesempatan sharing sesuatu yang baik dan salam hormat jika ada tenaga kesehatan atau dokter atau ahli pangan atau siapapun yang hadir malam ini. Kita akan langsung saudara ya, saya minta selesai biar kita dapat waktu yang cukup banyak. Jadi kita hari ini akan belajar tentang stroke. Kita hari ini akan maksimal hidup di bumi, belajar masuk surga tanpa stroke. Yang setuju katakan amin. Oke ya, saya agak cepat supaya saudara dapat banyak. Stroke itu menyerang otak. Jadi semua orang punya otak walaupun tidak kelihatan. Dibagi dua, yang kanan untuk menggambar, yang kanan untuk menyembah Tuhan, yang kiri untuk menghitung matematika dan presisi. Kalau Anda kena stroke sebelah kanan, kirinya lumpuh. Kalau Anda kena otak kiri yang stroke, maka kanan yang lumpuh. Ini istri anak saya, ini istri saya, ini anak saya, saudara. Kita kenalan dulu. Saya dari Surabaya, saudara ya. Ini buku-buku saya, ada 40 lebih buku. Nanti kapan-kapan ya, saudara. Kalau saya datang lagi diizinkan Tuhan, saudara bisa. Yang ini tentang nutrisi meninggikan anak. Stroberi ketemu jeruk itu bikin anak lebih jadi pandai. Alpokat kalau dimakan anak-anak itu membuat dia pandai, tapi ketika alpokat dimakan di usia emas, buku yang ini, maka dia mencegah kepikunan. Ini yang palsu, ini yang asli. Jadi buku saya dipalsu, jangan beli di ini ya, online ya. Di sini Sehat dan Cantik. Sehat dan Cantik ini bahas stroberi 10 dikasih yogurt, dibuat masker, flekmu hilang. Flek nggak bisa didoakan, amin. Kenapa stroberi bisa begitu sakti? Karena penciptanya sakti, namanya Yesus. Mau tepuk tangan buat penciptanya, saudara. Ini banyak ya kita belajar di sini ya. Ini yang palsu, yang asli yang duduk. Jadi buku saya ini ditiru di mana-mana ya. Ini sehat dan puasa, nggak kelihatan. Di sini diajarin bahwa kita nggak boleh telat makan. Berpuasa itu bukan telat makan. Ada tekniknya nanti akan saya ajarkan, Anda bisa tanya saya di retreat. Saya juga peneliti, saya yang meneliti yang mengeluarkan cacing di kodok itu saya itu. Ya, kapan-kapan ya saya keluarkan di depan Anda biar Anda tahu. Sekarang makan dulu ya, sekarang makan dulu aja ya. Kalau nggak ngerti nggak dituntut kok ya. Makan dulu setahun, berdoa ya, berdoa yang kuat ya. Telur di mata sapi itu gizinya meningkat ya. Ini kapan-kapan kita akan belajar ini. Saya juga pengajar di bank, saya kerja di 9 perusahaan. Jadi untuk nasabah prioritas saya juga kerja di BPJS sebagai pengajar kesehatan. Ini duta, ini pengajar. Saya ngajar di Mabes. Saya pelatih tentara kesehatan. Jadi saya percaya hari ini saya bicara dengan tentara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi tentara itu mesti kuat, saudara ya. Jadi lingkar pinggangmu nggak boleh lebih dari 80 cm. Nggak usah dipegang, saudara ya. Sudah denger aja dulu, nanti saya ajarin. Kalau sempat, nanti saya sempatkan udah video untuk exercise. Saya kasih bonus. Sebenarnya mau saya jelaskan di retreat. Hari ini saya ajarin mengecilkan pinggang. Ya, saya juga ngajar di farmasi di kampus-kampus. Buah tidak boleh dimakan malam hari. Beberapa buah tidak boleh digabung. Nah itu pelajaran-pelajaran tertentu ya. Saya mengajar di rumah sakit gizi terbaru. Blender diciptakan ketika pasien nggak punya gigi. Pasien membutuhkan zat besi dari apel 5 biji, tapi dia nggak bisa makan 5 karena nggak punya gusi. Jadi kita ciptakan blender supaya dia bisa menelan 5 apel tanpa kesulitan. Dan ketika 5 apel itu dijus dengan buncis, maka diabetesmu sembuh. Jadi blender digunakan pada saat-saat tertentu, digigit, melatih gigi dan enzim amilase. Ya itu yang saya ajarkan ya. Saya juga pelatih fitness. Saya pengajar Miss Indonesia.
Saya juga chef di Kompas TV. Kalau saudara punya saudara di Indonesia, saya juga kerja di farmasi. Saudara kalau sedang minum obat, jangan pernah minum air manis. Kalau sedang minum obat, hindarin manis karena bakterinya akan bertambah banyak. Bakteri itu didesain kita hitung. Oh, Anda begini, maka kita kalikan 1 kali 3, 4 hari. Kenapa enggak sembuh? Karena Anda minum manis. Waktu Anda minum manis, bakteri tambah banyak. Sehingga antibiotik itu tidak bisa bekerja. Ini contoh ya. Jadi nanti Anda harus belajar. Saya juga pengajar di negara. Ini terakhir kemarin saya di Istana Presiden. Nah, sekarang kita masuk, saudara, kita akan belajar firman Tuhan dulu. Tentang stroke di dalam Alkitab. What is the Bible say about stroke? Ya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani Bethesda yang memiliki 5 beranda. Di tempat ini terdapat banyak sekali orang sakit, buta, lumpuh menunggu pergerakan air karena seorang malaikat Tuhan akan turun dan mengadu air. Siapapun yang masuk lebih dulu setelah mengadu air, dia langsung masuk, penyakit apapun sembuh. Jadi ini seperti ini ya. Malaikat Tuhan akan mendidihkan air dan dia akan langsung masuk. Yang masuk pertama itu sembuh. Ini banyak yang sakit. Kalau yang tuli itu walaupun nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa melihat. Jadi paling enak itu di situ orang tuli. Ya nggak enak sih, tapi paling gampang sembuh. Karena dia bisa lihat, begitu mendidih dia cuma lari pure sembuh. Kedua yang lumayan buta. Buta itu walaupun nggak lihat, dia dengar mendidih, dia lari dan natap dua bendol. Tapi dia nekat pure. Bendolnya hilang, butanya melihat. Ngerti ya? Jadi lumayan lah. Yang kasihan ini yang stroke. Stroke itu menanti begitu lama, dia ngesot. Ngerti ngesot? Perlu saya praktekkan? Gak usah ya, ngerti ya? Waktu dia lagi set, pure. Jadi dia udah 38 tahun stroke ceritanya itu. Jadi kalau papamu stroke masih 5 tahun, pasti sembuh. Yang mengerti katakan amin. Belum 38 tahun, sabar ya. Di situ ada seorang stroke, ya 38 tahun lumpuh total. Ketika Yesus melihatnya berbaring di sana dan tahu bahwa sudah lama, ini saya suka kata-kata ini, jadi Tuhan tahu. Maka ia berkata kepadanya, maukah kamu sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang boleh menempatkan aku di kolam ketika di air diaduk. Tetapi ketika aku datang, ada yang turun duluan. Dia nggak ngerti yang ngaduk itu anak buahnya ini. Itu aja deh. Ya, jadi ini penting banget. Cuma hebatnya dia setia di situ. Jadi orang yang setia dalam rumah Tuhan, satu ketika Tuhan akan hadir. Malam ini Tuhan hadir di Philadelphia. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Saya kasih tahu sesuatu ya, firman ketika disampaikan dalam bidang kesehatan, walaupun kau masih muda, papamu yang sakit, satu anak muda ketemu Yesus, satu rumah disembuhkan Tuhan. Amin. Ini yang harus saudara tangkap dulu, supaya saudara tidak pernah kecewa ikut Tuhan. Ya, oke, saya lanjutkan dulu ceritanya. Intinya begini, lalu Tuhan bilang bangun dan berjalanlah. Cuma yang aneh ini, Anda lihat, hari itu hari Sabat. Tahu hari Sabat? Kalau Anda sering, saya lihat dari Instagramnya Pastor Lukas, Anda sering ke Israel, Anda pasti tahu hari Sabat. Hari Sabat itu moto aja nggak boleh. Saya pernah hari Sabat di sana, moto dimarahin, saudara. Ya, mencet lift kadang-kadang dia gerak sendiri, jadi nggak boleh dipencet, dia jalan per lantai. Hari Sabat itu aturan nggak ada kesembuhan. Kalau rumah sakit Singapura atau rumah sakit manapun yang kau percaya bilang papamu nggak bisa sembuh, kamu nggak bisa sembuh, ya berarti nggak bisa sembuh. Kecuali kau punya Yesus, karena Yesus akan tabrak hari Sabat itu dan ada kesembuhan malam ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Ini saudara harus dapat sesuatu. Kalau kau nggak punya masa depan, nggak punya ekonomi yang cukup, kau harus lihat tanda-tandanya. Kalau kukumu masih tumbuh, Yesus masih intervensi hidupmu. Karena pertumbuhan kuku tidak dipengaruhi rekeningmu. Dolar naik pun dia tetap tumbuh. Karena Yesus baik. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Cuma ini saudara lihat, jadi Tuhan itu nggak peduli dia. Asal kau pulang, kau kembali ke rumah Bapak dan kau berteriak, Tuhan, papaku sakit. Seperti perwira itu ketemu Yesus lalu ditanyain Yesus begini,
Kamu mau apa? Naik pangkat? Enggak. Aku mau yang di rumah sembuh. Kalau anak-anak muda di sini dikatakan Tuhan hari ini, mau apa kau dan kau mau keluargamu sembuh, maka keluargamu akan sembuh. Amin. Ini yang paling penting saudara, bahwa ketemu Yesus itu, one night with the King changes everything. Ketika kau ketemu Tuhan, berbeda dengan kau punya Tuhan. Itu Petrus punya Tuhan. Dia ahli ikan dari kecil. Dia cari ikan dari pagi sampai malam, konsisten, rajin, ahli, punya Tuhan, nggak cukup. Sampai satu ketika pencari ikan itu, pencipta ikan itu namanya Yesus, naik perahunya. Berbeda ketika pencipta ikan menyuruh ikan masuk jalannya. Saya kasih dulu cerita sekolah minggu ya. Tuhan, aku sudah semalaman cari, tapi nggak dapat. Tuhan bilang begini, lemparkan lagi. Karena kamu yang suruh saya mau. Anda tahu nggak? Saya kasih cerita sekolah minggu ya. Waktu dia nyuruh Petrus lemparkan jalannya ke sana. Dia langsung menoleh ke kiri, dia langsung panggil ikan-ikan. Ayo ikan-ikan meeting. Ya nggak mau datang SP1, begitu ya, ngerti ya? Lalu kasih tahu, kalian harus berlomba-lomba masuk ke jalannya. Kau lihat, ketika kau bertemu Tuhan, bukan kau cari berkat, tapi berkat itu mencari saudara. Yang mengerti katakan amin. Kau mungkin cari kesembuhan selama ini. Kau mungkin sudah olahraga, kau mungkin sudah pola makan yang baik, tapi kau gagal. Tapi hari ini yang katakan itu Tuhan sendiri. Jadi kalau saya nanti bicara makan ini, hindarin yang ini, walaupun Anda sudah melakukan, tapi ini dibicarakan dalam hadirat Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah bicara, hadirat Tuhan sudah datang. Anda sudah pasti disembuhkan. Amin. Jadi belajar hari ini kesehatan bukan untuk sehat, tapi untuk menjaga kesehatan yang diberi oleh Tuhan. Kalau saudara harus sekolah, kelulusan sudah pasti. Buka toko bukan supaya rame, karena sudah pasti rame. Anda hanya buka toko untuk menjemput berkat yang datangnya daripada Tuhan. Itu kelebihan anak Tuhan. Oke ya saudara, cuma Anda tahu ketika Tuhan punya hobi menyembuhkan, Tuhan yang sama punya hobi bicara begini. Anda lihat nih. Setelah Yesus menemukan dia di bait suci, dia berkata kepadanya, lihat kamu sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, jangan sampai hal lebih buruk menimpa kamu. Beberapa hamba Tuhan mengkhotbahkan ini, jangan selingkuh lagi, jangan marah lagi. Tapi sebenarnya kasusnya ini kasus soal stroke. Jadi jangan berbuat salah lagi, itu jangan dosa lagi. Itu maksudnya dosa yang membuat kamu stroke. Apa Pak dosa? Nah sekarang kita belajar. Ternyata siapa yang tahu berbuat baik untuk dilakukan dan tidak melakukan, ya dosa saudara. Kalau kau tahu makanan ini membuat kau stroke, kau makan, itu dosa. Jadi yang dimaksud adalah dalam konteks ini adalah ketika orang ini disembuhkan Tuhan stroke-nya, jangan salah makan lagi, jangan melakukan satu tindakan-tindakan yang membuat engkau sakit lagi. Yang mengerti katakan amin. Berarti ya saudara ya, kita akan lanjut, kita langsung masuk. Saudara diberkati Tuhan, saya akan langsung masuk di materi stroke. Kenapa saya jelaskan tadi? Karena medis mengatakan stroke nggak bisa sembuh. Saya jelaskan firman-Nya Tuhan sendiri dulu, baru saudara yakin saudara ada kesembuhan. Hari ini semangat belajar untuk menjaga kesembuhan yang dari Tuhan. Materinya ini, Anda lihat saya. Setiap orang punya jantung. Jantung 1 menit berdetak 70 kali. Lup-dup, 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 lup-dup. 1 menit 70 kali. 4 jam berapa? 30 tahun berapa? Saya kasih tahu ya, berkatnya Tuhan nggak bisa dihitung. Bilang aja, terima kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saya ceritakan satu keajaiban supaya saudara diberkati Tuhan. Jantung diciptakan minggu kedua. Minggu pertama, bayi nggak punya jantung. Anda cari di jurnal, Anda cari dimanapun, jantung 1 titik belum sempurna. Minggu kedua, masih belum gerak. Minggu kelima, Anda sudah hidup, jantung baru bergerak. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Jadi saya kasih tahu pesan ya, kalau rumah sakit berani bilang kamu jantungmu sakit dan tidak bisa sembuh, sebenarnya kasusnya enggak gitu sih. Karena dari awal kau enggak punya jantung, tapi dari awal kau hidup karena kau punya Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Jadi satu yang saudara pegang, saudara boleh salah. Enggak boleh ada orang marahin saudara kecuali Yesus sendiri. Dan Yesus kalau sudah tegur, saudara tinggal terima, berubah,
bapakmu ikut sembuh, semua orang sembuh, dan semua orang memuliakan Tuhan. Satu yang Tuhan minta, jangan berbuat salah lagi. Jadi yang akan saya ajarkan adalah pola makan yang membuat Anda nggak salah lagi, sehingga kesembuhan itu bisa Anda bawa selama-lamanya. Jantung ini harus berdetak. Ini kalau saya paru, ini pipanya, ini airnya. Anggap aja di pompa, pipa, air. Kalau bermasalah dengan pompa, serangan jantung. Kalau bermasalah dengan pipa, stroke. Kalau bermasalah dengan darah kental. Darah kental, obatnya gampang banget, cuma minum air putih aja. Jadi kalau berat badanmu dibagi 30, itu jumlah air putih yang harus kau minum. Saya kasih ilustrasi. Stroke adalah penyakit yang mempengaruhi arteri menuju ke otak. Ini lancar, jalan terus. Dia masuk, jalan. Kembali, gitu konsepnya ya. Kalau lancar enak, tapi Anda lihat ini lemak, ini margarin, ini butter. Oke ya, Anda lihat ya, ini lancar. Sekarang Anda lihat gambarnya. Satu ketika makanan yang kau makan, lemaknya menyumbat seperti setengah. Maka jalannya itu seperti pipa dipencet. Yang biasanya pipanya airnya mengalir. Ketika untuk menyemprot mobil, ketika pembuluh darahmu biru-biru ini, kok ambil nafas, lalu tersumbat setengah, maka kecepatan darahnya jadi tinggi. Itu yang disebut darah tinggi. Kalau tersumbat setengah. Pastor, saya nggak mau darah tinggi, saya mau stroke. Ayo tak ajarin ya. Sorry salah ngomong. Maksud saya, itu darah tinggi, ini stroke-nya. Ya. Sorry. Saya biasa ngajar dunia yang jahat-jahat itu, jadi kayak gitu ya. Saya lupa ini anak Tuhan semua. Ini. Nah, ini nih ya, Anda lihat. Lalu Anda nekat makan lagi. Sudah tahu, dikasih tahu Tuhan, jangan makan lagi, nekat. Anda lihat ini. Ini 4 dimensinya. Ini itu kalau dijadikan 4 dimensi kayak gini nih. Nah, ngerti ya? Ini bukan bubur loh, kolesterol. Nyumbat lagi. Anda lihat tinggal kecil, itu kalau 3 dimensinya Anda lihat. Lubangnya semakin kecil, semakin gitu. Lalu Anda nekat lagi dan darah kental menutup. Ini namanya sempurna. Cara cepat pulang ke rumah Bapak di surga. Berarti ya? Saudara pasti masuk surga. Yang setuju katakan amin. Katakan sebelahmu, jangan tergesa-gesa. Ngerti ya saudara ya? Oke ya, kita masuk sekarang. Anda lihat, setelah nggak dapat apa-apa, maka dia mati. Kalau otak kiri yang stroke sebelah kanan. Gitu aja tadi konsepnya. Oke, Anda lihat. Stroke terjadi ketika pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otak tersumbat oleh gumpalan yang pecah. Ketika itu terjadi, bagian dari otak tidak bisa mendapatkan darah, sehingga sel otak itu mati. Anda lihat ini. Prosesnya akumulasi. Anda makan, sebenarnya donat itu isinya margarin, isinya butter. Kalau Anda makan 1, nggak masalah. Tapi kalau 1 dos, stroke. Kok saya belum stroke? Sabar. Semua indah pada, berarti ya, katakan sebelahmu, sabar ya. Ada anak-anak muda di Surabaya ngebut, kok belum nabrak ya? Sabar ya, pasti nabrak saudara ya. Jadi saudara juga begitu, yang olahraga rajin pasti diberkati Tuhan. Yang suka memberi kok belum diberi, sabar, pasti diberkati Tuhan. Tapi yang salah juga sabar saudara ya. Ketika pembuluh darah di otak ini tersumbat, yang ke arah otak. Kalau koroner, jadi gini, ada jalan raya banyak, jalan raya ke sini sama jalan raya ke sana. Jalan raya pembuluh darah ini ribuan, yang menuju otak namanya karotis. Kalau tersumbat, stroke. Kalau jalan raya koroner ke arah jantung, disebut penyakit jantung koroner. Itulah serangan jantung. Jadi sumbatannya terserah, Anda mau milih yang mana. Oke ya, saya kasih contoh. Sorry. Maksudnya jangan ya. Anda lihat ya, ini otak, ini jantung. Ini kolesterol. Merah itu yang dorong ke sana, kembalinya buang nafas. Begitu. Nah, gara-gara ada kuning-kuning, jalan rayanya ini nggak
tersumbat ya. Ada kecelakaan di jalan raya, itu yang membuat tersumbat. Anda lihat ini ya. Ini yang normalnya. Jalan. Ngerti ya? Mulai tersumbat setengah. Tertutup oleh darah kental, maka stroke. Itu kasusnya. Darah kental ini namanya embolus. Itu biasanya karena marah-marah. Katakan sebelahmu, jangan marah-marah. Itu penting saudara. Imam Eli itu terkejut. Di dalam Alkitab dikatakan begini, anakku mana? Lalu dijawab gini, Pinehas dan Hofni mati. Langsung meninggal saudara. Ya, besok akan saya jelaskan, tapi di materi namanya serangan jantung. Kita lihat. Anda lihat ya, sumbatannya udah setengah, ketambahan kolesterol lagi, kasusnya ketambahan lagi, yang tadi itu, saya ulangi lagi supaya Anda paham, otak ini yang dari atas, parietal namanya, stroke setengah. Sekarang ada 2 stroke, yang satu ini salah tadi, yang pertama kali menyumbat, Anda lihat, dia nggak bisa masuk, yang kedua enggak ada sumbatannya, lancar, tiba-tiba pecah di sini, maka pecah di tengah, nggak ada sumbatannya, tapi pecah di tengah. Itu disebut hemoragik, yang ini disebut iskemik, yang ini salah makan, yang ini stres. Oke, tadi ini yang bocor. Saya terakhir kemarin ngajar di Malang, saya lagi ngajar kebakaran di situ. Jadi saya pengajaran di mana-mana pasti udah begitu, karena nggak suka kalau ini disampaikan. Maaf ya, yang umur-umur kok pasti disembuhkan Tuhan. Masalahnya yang paling berbahaya yang ditakuti setan itu yang sebelah sini nih. Kenapa? Ini masih belum diketahui seberapa hebatnya anak-anak ini kan jadi pahlawan Tuhan. Dia dikatakan cuma begini, setan cuma dapat bocoran begini. Anak muda akan dipakai lebih dahsyat daripada orang tuanya. Jadi dia masih mereka-reka. Bagaimana cara mereka gak ibadah? Gak ada cara. Mereka terlalu semangat ibadah. Bagaimana caranya? Setan yang pertama kali itu masih hidup sampai sekarang. Hawa, kamu mati. Tapi ular kamu hidup. Kamu akan menyerang keturunannya itu. Ini keturunannya semua. Dia hanya pakai cara yang sama. Apa? Dirayu salah makan. Dosa pertama apa? Bukan selingkuh. Dosa pertama apa? Salah makan. Dosa pertama apa saudara? Setannya masih sama. Dia nggak bisa ngelarang Anda ibadah, terlalu cinta Tuhan, tapi dia bisa rayu Anda salah makan, supaya ketika kau sakit, kok nggak jadi alat yang paling dahsyat di bumi ini. Oke ya saudara ya, kita lanjutkan. Stroke ada 2, yang tersumbat dan marah. Tadi yang jatuh itu terlalu lelah, detak nadinya turun. Mungkin dia berpikiran, mungkin dia punya pikiran keluarga, apa saya tidak tahu. Tapi intinya satu, tetap saudara harus tahu. Tuhan bilang jangan khawatir, karena Tuhan bilang apa? Pola makan, olahraga dibatalkan oleh stres. Jadi stres itu membatalkan segalanya. Saudara, daging di tempat Anda di negara ini sangat the best menurut saya. Saya udah coba kemarin di satu tempat gitu dagingnya sempurna. Cuma saudara di sini ada pilihan saudara. Kalau saudara pilih yang ini mungkin kurang enak sedikit. Tapi tidak ada, enggak, kalau tenderloin paling empuk sih. Kalau alot itu tulangnya ini sih. Tibun, rib kalau sama tenderloin jauh, tenderloin paling mahal kok. Cuma saudara kan nggak suka yang mahal, saudara suka yang murah-murah begini nih. Tenderloin the best, mahal, disimpan Tuhan di tengah dan jumlahnya nggak banyak. Tenderloin ini. Dan kalau Anda makan ini tidak ada resiko celah sedikit pun dari setan untuk menghancurkan saudara. Yang ini doa syafaatnya harus kuat. Soalnya Anda lihat bro, ini putih-putih nih bro. Ini menurut saya ini bukan lemak, ini kanebo, jangan dimakan ya. Ini spon ya, jangan dimakan. Ini ribs lumayan lah. The best sebenarnya ini, kedua tibun ini. Cuma ingat ya, tulangnya jangan. Ini aja. Ini bagus banget. Yang ini punya resiko 2 ini. Tapi sekali-sekali silakanlah. Anda ingat kalau Anda pesan ini
ininya jangan dimakan. Ya, oke. Saya akan jalankan dulu. Saudara, ini tidak bermasalah kalau saudara makan satu. Kalau ini Anda sedang menantang, ya. Jadi maut kau panggil, sini maut, begitu ya. Kalau kau makan satu, safe. Katakan sebelahmu, satu biji loh ya, jangan satu. Ini juga sama. Ini good boleh. Saya makan ini. Cuma saya memang suka yang paling ada coklatnya itu ya, coklat apa? Seperti biji itu. Saya nggak terlalu suka yang seperti ini. Jadi coklat. Saya makan donat ya, saudara ya. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Ini hanya boleh pas ulang tahun saja. Setahun sekali. Yang ulang tahun, yang diundang nggak boleh ikut makan. Saya sebagai seseorang public figure di Indonesia, saya kenal banyak orang dari artis sampai pemerintah. Saya kalau ulang tahun 11 Juni, saya dapat roti tar ini 39 roti tar. Dan yang kelas-kelas bintang 5 semua karena mereka menghargai saya. Mahal-mahal, enak-enak. Jadi kalau saya ditanyain, Pastor sudah coba? Sudah. Saya nggak bohong, saya cuma begini aja. Oh, mocha. Saya foto, saya bilang, C, mocha, thank you ya. Strawberry, gini aja. Ya kalau saya makan, tahun depan saya stroke, saudara. Jadi bagaimana caranya? Ya saya bagikan. Ayo siapa mau stroke? Gitu ya. Begitu, jangan diambil sendiri. Oke ya. Oke, sekarang ini. Nanti Anda lihat mie instan boleh dimakan atau enggak, yang enggak datang tadi siang, Anda bisa lihat rekamannya, saya bahas bagaimana cara makan mie instan. Jadi ini sama. Bedanya hanya kecepatannya jadi gula. Yang ini lebih lambat untuk sport, yang ini untuk malam hari, yang ini untuk berangkat sekolah atau pulang sekolah. Tapi yang ini kalau Anda lagi menurunkan berat badan, tidak boleh lebih 3 bulan. Yang ini ketika hatimu senang, karena enak sekali ini ya. Ini sama ini aman. Cuma ingat harus ada proteinnya. Nanti Anda belajar di video nomor 2 tadi. Ini tadi sudah saya bahas. Pokoknya satu intinya, mie instan tidak boleh ketemu nasi. Itu aja. Kalau mau makan mie instan boleh, tapi harus pakai telur. Ya. Soda tidak boleh. Yang setuju katakan amin. Ayam seperti, ini ngomong merek ya. KFC, McDonald itu boleh dimakan. Ya, tapi tolong sodanya jangan. Ya. Jadi jangan beli paket, beli aja ayamnya, jangan pakai sodanya. Ini obatnya untuk anti stroke. Jadi kalau Anda masih remaja suka makan ini, apel dan jeruk, air jeruk diperas untuk ngejus blender apel, tidak bisa kena stroke. Apalagi anggur merah ini isinya resveratrol, buka sumbatan. Yang ini buka sumbatan di jantung, yang ini buka sumbatan di otak. Yang hijau biasanya hanya dimakan artis untuk ngecilkan pinggang, ngecilkan wajah gitu ya. Kalau mau foto, beberapa Miss Indonesia harus kita kasih ini supaya ininya kecil. Ya, itu aja. Nanti yang mau kecil beli ini 5 kilo ya. Tapi makannya dikit-dikit loh ya, dikit-dikit ya. Nanti kalau enggak langsing tapi diabetes. Ngerti ya? Ini the best. Strawberry mengandung asam elagik. Jadi kalau kamu punya papa sakit, tolong belikan ini sehingga papamu nggak bisa kena stroke. Tapi kalau mau beli strawberry tidak boleh yang tidak ada daunnya, harus ada daunnya. Setelah itu dibuka waktu Anda mau mengelolanya. Kalau ini hilang daunnya, sudah vitamin C-nya nggak stabil. Ini juga the best. Cuma buah naga tidak boleh dikupas. Buah naga hanya boleh dipotong, disendok, dimakan. Kalau Anda mau dapat anti stroke-nya. Kalau dikupas, ya enak, tapi sudah nggak ada anti stroke-nya ya. Ini the best juga, ketika ini dicincang, diperaskan ini, dikasih madu, itu orang stroke sembuh. Yang paling hebat ini, 1 bijinya bisa menyembuhkan stroke dan mengecilkan pinggang. Dimakan siang hari. Kalau Anda bisa makan ini 1 saja, 3 minggu pinggangmu bisa turun 3 cm, 4 cm. Loh, lalu saya yang kecil nanti kalau makan itu apa jadi kecil gini? Enggak, dia normalnya seberapa. Saya kemarin di gereja katedral ketemu anak remaja, mungkin dia kelebihan berat badan, lalu dia ketemu saya begini, Pastor ingat saya enggak? Saya bilang enggak, siapa ya? Itu saya pernah dengar Pastor gini, itu saya coba. Dipotong-potong, diminum pakai air.
itu bisa membakar lemak, lalu juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Ini yang the best. Yang the best itu ini luar biasa. Oke, saudara diberkati Tuhan. Sekarang saya kasih olahraga sedikit ya. Ini untuk mengecilkan lemak dan menghilangkan resiko stroke. Sebenarnya olahraga biasa. Seperti ini aja, 1, 2, 3, 4, dihitung 20 kali, berhenti 15 detik. Gitu lagi, jangan langsung 100, nggak ada gunanya. 20 berhenti kali 4, pinggangmu jadi kecil. Lemakmu hilang. Pak, kalau langsung 200, stroke, ngerti ya? Nggak ada gunanya itu. Ilmu fitness, hebatnya itu istirahatnya, namanya repetition. Ya, ngerti ya? Kurang lebih seperti ini. Nanti saya kasih semua di retreat ini ya. Yang ini kan sekedar aja. Tante-tante dan om-om, kalau Anda mau olahraga ini kan nggak bisa. Yang ini aja. Cari tangga, lalu Anda coba ini. 1, gini aja. 2. Ini Anda lakukan kanan 20, kiri 20 kali 4, seperti lari 1,5 jam. Tapi tidak merusak engsel. Kalau nggak ada tangga, pinjam tangga gereja boleh, ya. Sebenarnya konsepnya seperti ini konsepnya. Saya kasih contoh ya. Jadi bukan naik 2 kali, bukan. Kalau yang muda-muda ya tinggi lah, ya. Tapi kalau yang merasa umur ya 1 pendek gini aja. 1, 2. Kalau sudah 10 kiri 1. Itu bakar lemak Anda. Ngitungnya yang benar ya, jangan 1 langsung 20, ngerti ya? Mesti pintar matematika, ya. Ya itu penting banget. Karena kalau lelah, Anda nggak bisa menghitung dengan baik. Ya seperti ini aja kok, ya. Bedanya dengan naik tangga apa? Jauh, beda banget. Ketika Anda naik tangga, detak jantungmu naik dan itu bukan bakar lemak. Pahamu akan capek. Ini nggak capek. Tapi tubuh mengerti bahwa Anda nggak suka lemak, begitu aja. Jadi olahraga itu mengalokasikan pembakaran. Oke ya. Nah sekarang ini untuk ngecilkan kaki. Kan ada orang yang kakinya agak gede, ngerti ya? Sama perut bawah. Anda lihat ini. Nah, hanya gini aja. Besok cuma di retreat, saya akan praktekkan itu. Saya panggil beberapa orang, kita praktekkan. Lakukan ini aja 15 kali 4. Sama nyanyi, 1 lagu habis, Anda langsing. Amin ya, ngerti ya? Santai, nyanyi aja. Ini kelihatannya gampang ya, nggak segampang itu, nanti akan saya praktekkan. Kenapa ada orang olahraga nggak bisa kecil? Kenapa dipegang kami kecil? Karena kami pegang sudutnya. Nanti di retreat saya kasih sudutnya. Jadi nggak seperti yang Anda lihat ini loh, ini kelihatannya sama, tapi ini sudah jurnal kami melatih artis di kamar tanpa fitness pun mereka bisa turun berat badannya hanya karena ini ya. Ini untuk perut bawah dan paha. Saya nggak kasih tahu nafasnya ya, rahasianya nafasnya. Buang, gini ya. Baru terjadi pembakaran. Nggak bisa gini ya. Enggak ya. Nanti saya ajarin kok ya pas fitness. Ini hanya sekedar supaya Anda ngerti aja. Ini untuk mengecilkan tangan dan membuat stroke Anda hilang. Pegang bola boleh, pegang air mineral itu boleh, gitu ya. Tapi jangan diminum ya, nanti tambah ringan, ngerti ya? Nah, hanya begini aja, buang nafas. Kenapa buangnya pakai mulut? Tidak boleh olahraga buangnya pakai hidung. Nanti akan saya jelaskan di retreat ya. Ini pokoknya sekedar Anda ngerti aja. Nanti saya kasih 18 jenis waktu retreat ya, supaya Anda lengkap. Saudara diberkati Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan saudara.